Papa ke kebun mana? One Home Farm. Ke kebun One Home Farm. Mau ngapain di sana? Mau lihat sesuatu. Pagi sahabat sekalian, kembali lagi di channel Sandy Fatiansah. Dan kali ini kita akan visit farm. Nah, kita udah sampai di One Home Farm. Ini milik sahabat saya, Pak Victor. Lokasi farmnya tuh unik karena ada di dalam perumahan. Oke, seperti apa farmnya dan gimana ceritanya? Let's go, langsung aja. Awalnya saya sendiri tidak berniat pertanian gitu. Saya kan backgroundnya dagang gitu. Tapi waktu 13 tahun yang lampau, kurang lebih 2012. Nah awalnya kita nggak punya apa-apa ya Pak Sandy. Kita hanya mulai dari 50 polybag pohon tin. Pohon tin ya? Pohon tin. Itu awalnya pohon tin. Jadi kita dapat dari rekanan, ini ada pohon tin. Lalu kita coba kembangkan, daunnya kita buat teh, lalu kita perbanyakkan pohon. Dari situ sedikit demi sedikit. Jadi jual pohon, beli pohon. Trader ya? Betul, jadi jual pohon, beli pohon karena kita nggak punya lahan. Nah, waktu itu mulailah kita punya uang tuh mulai pakai 500 meter. Sewa ya? Sewa untuk nanam sayur mayur, kangkung lah. Tapi lambat laun akhirnya jadi ke 1000 meter, 2000 meter. Dan dia sekarang 5000 meter. Nah dari situlah memulailah pertanian. Total udah berapa tahun berarti? 13 tahun nih kalau kita jalanin. 13 tahun ya. Saya justru selalu mulai dari kecil. Kita mulailah 2000 meter dulu. Nah dari 2000 meter meluas nanti ke 5000, meluas ke 10.000 meter. Jadi selalu model yang saya kembangkan tuh dari kecil dulu, nggak boleh langsung tiba-tiba besar karena overhead cost juga. Iya. Nggak usah mikir ribet-ribet dulu kalau mau pertanian ya, di rumah punya 100 meter, 200 meter, mulai dulu aja dan mulai yang gampang-gampang. Sambil kita jalan-jalan keliling ya sedikit. Boleh. Ya, kita sambil keliling. Oke. Wah, ini sekarang jadi petani. Sebenarnya yang paling efektif atau paling bagus itu pakai apa sih Pak bedengan tuh? Nah, kalau kita sebetulnya kan pertanian selalu menyesuaikan budget. Ya, kalau kita memang punya budget yang sudah ada ya kita alokasikan, ya kita bisa pakai hebel. Kalau pakai hebel ini kan kira-kira 1 kubik itu bisa jadi 5-6 bedengan ukuran 1,2 meter kali 5 meter. Nah, tapi kalau kita belum punya budget untuk membuat bedengan seperti ini, sebetulnya kita bisa pakai genteng ya, kita bisa pakai batang pisang, sisa-sisa kayu kita bisa pakai. Apa aja Pak ya? Apa aja. Nah, tapi kenapa sih kita buat begini? Ini sebenarnya mengefektifkan kita kerjanya lebih maksimal. Lalu penyerapan pupuknya lebih mudah. Media tanam semuanya mirip lah ya. Kalau misalkan kita lihat begini, ini kan kelihatan nih masih ada kotoran kambingnya, lalu ada skam ya, lalu ada juga tanah. Jadi kita hanya pakai skam. Ya, skamnya boleh dibakar atau dilapukkan dulu. Lalu kotoran hewannya itu bisa sapi, bisa kambing. Ya, lalu kita campur dengan tanah dan kompos biasanya. Kompos itu saya biasanya berasal dari sisa sampah rumah tangga atau daun-daun kering seperti ini kan kita kumpulin tuh semua jadi satu di bank sampah. Iya, nah itu nanti kita buat jadi media tanah. Biasanya perbandingannya berapa Pak? 1 banding 1 biasa. Semuanya. Iya. Cuman kita perlu booster juga. Nah biasanya saya memakai booster itu adalah tidak lagi hanya media tanam, tapi penyemprotan pupuk cair seminggu sekali. Itu organik ya? Ya itu organik. Jadi untuk boosternya itu saya semprot pupuk daun gitu. Jadi nanti memacu perkembangannya. Tapi ini adalah enzim buah-buahan. Nah kalau untuk pestisida biasa kita bikin sendiri ya dari kayak serai wangi, dari daun kemangi. Ya kadang kalau terlalu parah kita pakai cabai rawit juga gitu. Ya itulah dari alam kembali ke alam lah. Kalau media tanamnya kan biasanya kita kalau udah nyampur itu udah jadi ya. Itu kan biasanya fermentasi butuh kurang lebih 14 sampai 21 hari. Nah, kalau sudah jadi begini kita sih sebenarnya nggak ada rotasi nih Pak Sandy.
Jadi begitu panen, tambahin media tanam ulang. Tanam ulang. Ya, jadi kita memang udah Siklusnya udah cepat, iya. Karena media tanamnya udah jadi, tinggal ini kalau misalkan keras kita gemburkan, lalu masuk media tanam baru. Ya ini sawo Australia, alias ya, abiu. Abiu, terus ada magic treat dan zaitun ya. Zaitun. Nah, ini ceritanya gimana Pak dulu ketemu pohon-pohon ini? Nah, kalau pohon ini kita pertamanya nanam sih ya, ada satu temen nanam satu pohon. Lalu dia kasih saya cicip buahnya. Nah, ternyata enak gitu, saya suka gitu. Nah, akhirnya saya mulai nanam lah, ngoleksi. Nah, tapi satu kali itu ada seorang petani butuh duit. Dia punya kurang lebih 100 pohon abiu yang ukurannya 1 meter. Jadi dia butuh untuk anaknya sekolah. Ya, jadi waktu itu saya beli beberapa juta rupiah lah untuk sekalian sebenarnya nolong dia. Karena kan kalau ngutang pasti dia nanti kepikiran. Jadi ya dikasih uang, tapi saya dibarter lah pakai pohon gitu. Ya udah, pohonnya saya tanam di sekeliling kebun dan ternyata dalam 1 tahun tuh bisa 3 kali buah. Jadi produktif banget gitu, susul menyusul berbuah terus gitu. Nah, waktu saya coba pasarkan secara online karena unik ya, orang nggak bayar jual, saya bisa jual sampai 100.000 per kilo. Akhirnya dari nolong orang saya ditolong. Menghasilkan sekali panen bisa 100 kilo per sekali panen. Ya kurang lebih kalau saya rata-ratakan misalkan generasinya 50.000 lah per kilo, kan saya sekali panen bisa dapat 5 juta. Iya, lumayan ya. Dan ini nggak repot Pak ya? Nggak, gampang banget ini. Ya musuhnya ya cuma lalat buah aja. Lalat buah. Iya. Saya nyebutnya Giant Markisa. Oh ini? Rasanya sama persis dengan Markisa. Dalamnya juga sama kayak Markisa, dimakan dengan biji, tapi satu butirnya itu bisa 5 kilo seperti itu Pak. Guys, ini ada Markisa raksasa nih, 5 kilo ya, bisa 5 kilo. 4 sampai 5 kilo per butirnya. Rasa sama, tekstur, rasa sama dalamnya sama, manis asam, iya besar ya. Tapi apa maksudnya? Pola tanam sama kayak Markisa biasa? Sama, mirip. Sama ya? Mirip. Aslinya dari mana ini Pak? Aslinya sebenarnya Sumatera Pak. Ini kan dibikin sirup. Kalau Markisa itu kan kulitnya nggak bisa dimakan. Kalau ini bisa dimakan, seperti pepaya. Seperti pepaya? Ya, jadi nggak ada yang dibuang dia. Boleh nih, saya langsung mau beli bibitnya nih. Unik dia. Untuk pengembangan apa? Berarti dari bibit ya? Dari buah, dari ini biji. Kita stek Pak. Oh, dari stek. Iya. Ini mungkin 1,5 tahun udah mulai bisa belajar berbuah. Tapi nanti beberapa bulan dia terus-terusan dia ada. Nah, ini buahnya. Kacang raksasa. Dipegang belum mateng. Iya, ada semutnya. Mau coba boleh. Nanti dia isinya kayak gini. Ini bisa dimakan, Pak? Ini dimasak dulu kan. Nanti di oven atau digoreng. Nah, dia seperti almond rasanya. Wow, seperti almond nih guys. Nah, ini besar-besar begini. Bagus banget ya. Iya. Nanti menguning apa gimana? Nah, dia memang ini sebenarnya udah ketuaan Pak. Oh, ini udah ketuaan. Harusnya masih hijau muda gitu. Jadi supaya ini kan, tapi ini masih kecil ya. Masih kecil sekali. Ini kebanyakan masih saya bibitin sih. Karena kan jarang punya pohon ini. Iya. Jadi dari ininya, dari bijinya ya? Dari bijinya ini. Tapi cepet Pak, ini lebih kuat lagi. Nggak disiram, nggak di apa. Dia teman-teman makan harus dikupas gini. Nah, ini dalamnya itu seperti ya memang kacang. Rasanya juga kacang? Kacang, Bapak gigit aja makan. Memang rasa kayak kacang. Kacang mentah kan. Gitu. Tinggal digoreng. Jadi kami pengen coba menemukan gimana pasar itu jadi lebih adil buat petani. Ya, akhirnya kita buka food store ini. Jadi kalau petani yang lahannya kecil-kecil ya di bawah 2000 meter, mereka mau harga bagus, ya udah jual ke kita. Seperti kemarin tuh ada petani singkong, dia bilang dihargai hanya 1000 perak per kilogram. Jadi akhirnya mereka bawa ke sini, kita beli dengan 3000 rupiah per kilogram gitu. Nah, jadi kita bantu pasarkan karena Wanum sudah punya kayak apa ya, customer loyal kan. Jadi kita tinggal
dropship aja dropship. gitu. Oke. Nah, tergantung petani ya. Jadi ini kalau petaninya datang kan bisa, kalau ke atas terlalu jauh dan terlalu banyak. Jadi biasanya kita apa ya, tebar di sini nih. Nanti kita sortir di sini gitu. Tapi biasanya kita langsung habis, Pak. Karena kan kita begitu datang sortir langsung kirim ke klien-klien semua. Lalu juga kita punya toko yang di Siliwangi. Toko bersihnya lah. Toko bersihnya. Ya, kalau di sini jadi yang penyortiran dan lain sebagainya juga kan warga udah pada tahu, jadi langsung biasanya kita bilang, oh ada barang ini datang, biasanya mereka langsung bikin list order tuh. Saya blok C ini, saya blok A sekian kilo, jadi kita nanti anak-anak petaninya langsung kirim pakai motor gitu. Luar biasa. Jadi One Home Farm ini sudah dipikirkan dari hulu sampai hilir ya. Karena yang penting itu, Pak ya. Iya. Jangan nanam, panen Nggak bingung terjual. jual. Betul. Gitu. Baik sahabat sekalian, itu dia visit farm saya ke One Home Farm dengan Pak Victor. Sekali lagi Ya. terima kasih Pak Senang waktunya, hati, Pak. ya. Mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat dan memberikan inspirasi buat sahabat sekalian yang mau bertani, berkebun, menanam. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya.